Halo, assalamualaikum semuanya, Sobat Ambis dimanapun berada. Pada part ketiga ini kita akan coba membahas soal prediksi ya, prediksi OSN tingkat provinsi, mata pelajaran ekonomi, di mana kita pada part ketiga ini akan mencoba membahas soal lebih menarik dari sebelumnya. Nah, sebelumnya Sobat Ambis dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe dan juga share serta like setiap video kita, agar kita terus bersemangat untuk berbagi informasi-informasi penting dan informasi menarik terkait dengan OSN. Oke, Sobat Ambis dimanapun berada, kita akan langsung mulai membahas soal prediksi OSN tingkat provinsi. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan soal nomor 9. Nah, nomor 9 soalnya adalah the government budget of country amounts 800 billion. Jadi kita katakan jika ini adalah budget, berarti ini adalah government expenditure ya, government budget itu senilai 800 miliar billion. This government spends 500 billion for the routine spending out. Jadi dari 800 budget ini dihabiskan gitu ya, dikeluarkan berarti government spendingnya adalah ini dihabiskan 500 miliar untuk pengeluaran rutin. Nah, Sobat Ambis, perlu kita catat nih, ini adalah yang dikeluarkan pengeluaran rutin dari 600 billion from the domestic revenue. Jadi ini adalah kalau dalam budget negara ya, kalau pengeluaran itu government spending, sedangkan untuk penerimaan revenue-nya adalah dalam bentuk tax atau pajak. Berarti penerimanya adalah 600 miliar. 600 billion from their domestic revenues. How much is the government saving of this country? Jadi untuk menghitung national saving gitu ya, kalau misalnya dalam negara ya, berarti sini kita bahas adalah national saving itu atau tabungan negara. Rumusnya adalah gampang sekali ya, berapa besar penerimaan teks kita kurangi dengan government. Intinya adalah kalau kita sambung ke bawah ya, T dikurangi G gitu ya adik-adik semuanya. Berarti di sini udah T-nya adalah 600, kemudian pajaknya adalah 500. Jadi jawabannya adalah 100 billion. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini adalah A. Oke, masih gampang ya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan membahas soal nomor 10. Berikut ini tidak termasuk yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah jelas ya yang diatur dan diawasi oleh OJK ini adalah pertama dia lembaga keuangan bank LKB dan kedua yang diawasi oleh OJK itu adalah lembaga keuangan bukan bank LKBB. Mana kira-kira yang termasuk bank dan mana kira-kira yang termasuk lembaga keuangan bukan bank? Dana pensiun masuk lembaga keuangan bukan bank LKBB, sedangkan Bank Rakyat Indonesia, nah ini adalah lembaga keuangan bank. Lembaga pembiayaan jelas, pengadaan iya, yang bukan adalah bank sentral, karena bank sentral ini adalah otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter, mustahil dia mengawasi yang orang paling atas gitu ya, maksudnya di sini dia bergerak sendiri. Jadi yang bukan ya, yang tidak adalah jawabannya adalah C, bank sentral. Oke, lanjut nomor 11. A macroeconomic policy, kebijakan makroekonomi that measure through raising or lowering tax. Jadi kebijakan makroekonomi yang tugasnya adalah menaikkan atau menurunkan pajak. Jadi sini tugasnya adalah menaikkan atau menurunkan pajak dan subsidi disebut sebagai kebijakan apa? Nah, ini kan kalau misalnya kita bahas terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Instrumennya adalah kalau nggak pajak, kalau nggak subsidi. Berarti terkait dengan revenue and government spending. Jelas jawabannya yang tepat adalah fiscal policy. Oke, seperti itu Sobat Ambis dimanapun berada. Untuk soal nomor 11, kita akan coba melanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 12 dan 13. Nomor 12, the most suffering people if price of goods and services continuously climb higher and higher. Jadi di sini maksudnya adalah orang yang paling menderita, the suffering ya. The most suffering people. Jadi orang-orang yang paling menderita jika harga barang mengalami kemahalan, naik dan semakin tinggi. Nah, siapa sih yang paling menderita ketika harga semakin mahal dan semakin mahal? Tentu yang kita bahas yang paling menderita adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap. Jadi di sini kalau orang menderita, udah harga makin mahal, inflasi gitu ya. Terus berarti dia nggak punya kenaikan pendapatan, berarti penghasilan yang cenderung tetap.
Kalau dia penghasilannya terus meningkat, nah dia bisa menyesuaikan adjust gitu ya dengan kenaikan harga. Tetapi ketika penghasilannya nggak berubah gitu ya tetap, maka dia menderita. Awalnya 3 juta gajinya, biayanya 2 juta, terus biayanya meningkat lagi. Jadi dia semakin menderita ketika penghasilan tetap. Mana pekerjaan-pekerjaan yang termasuk penghasilan tetap? Housewife and children, soldiers and policemen, civil servant, foreigners. Nah, foreign inilah orang bertugas ekspor impor ini menadjust ya dengan situasi. Civil servant inilah PNS. Biasanya PNS makin pemerintah ya jelas ya dia memperhatikan inflasi. Berarti dia menyesuaikan, bukan yang paling menderita. Yang paling menderita kira-kira siapa? Jawabannya adalah those who earn constant salaries, masyarakat atau orang-orang people yang menerima gaji tetap. Housewife and children dia nggak bekerja kayak gitu. Jadi yang menderita adalah orang yang bekerja tapi dia punya penghasilan tetap. Nomor 12 jawabannya adalah A. Oke. Nomor 13 kita lanjutkan ya. Diketahui fungsi tabungan S sama dengan min 200 ditambah dengan 0,20Y. Ini soalnya cukup tricky ya. Min 200 tambah 0,20Y. Pernyataan benar adalah di sini ditanyakan konsumsi, kurva konsumsi. Di sini yang diketahui fungsi tabungan, jawabannya adalah fungsi kurva konsumsi. Terus gimana dong kita tahu gitu ya. Nah, untuk nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah D ya. Nomor 13 jawaban yang tepat adalah D. Nah, di sini kenapa jawaban yang tepat adalah D? Kurva tabungan semakin datar bila C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Nah, di sini kalau dia diketahui dalam fungsi tabungan, kita mesti menjawabnya juga dengan fungsi tabungan. Nyambung dengan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya A sampai C ini dia semua yang berhubungan dengan konsumsi, kita nggak tahu. Sedangkan di sini yang diketahui adalah tabungan. Oke, nah di sini yang diketahuinya adalah tabungan. Misalkan di sini S sama dengan min 200 ditambah 0,20Y. Ini fungsi tabungan, berarti ini adalah MPS ya. MPS-nya adalah 0,20. Berarti kalau kita tahu di sini MPC-nya berapa? Yaitu 0,8 ya, karena MPC tambah MPS sama dengan 1. Nah, untuk dia menentukan semakin datar atau semakin tegak, di sini kita bisa tahu ketika kalau dia semakin datar nilai MPC-nya semakin besar gitu ya. Semakin datar dia semakin nilai MPC-nya semakin besar gitu. Kalau misalnya kita lihat dalam bentuk kurva kurva tabungan atau maupun konsumsi gitu ya, semakin kurva tabungannya ketika dia semakin semakin besar melebar nilainya, maka nilai MP jika ini ya, kalau bisa kita bahas yang langsung dengan jawaban D ya. Kenapa jawaban D? Kurva tabungan semakin datar bila C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Nah, kalau ini berarti dalam fungsi konsumsi, berarti ini adalah MPC-nya adalah 0,75. Otomatis MPS-nya kita tahu berarti 0,25. Sedangkan sebelumnya MPS-nya 0,20, sedangkan sekarang 0,25. Nah, nilainya adalah otomatis kalau dalam fungsi tabungan berarti S sama dengan min 200 ditambah dengan 0,25Y gitu ya. Kalau ini kan dalam bentuk konsumsi ya, kita samakan dengan yang di soal ini. Min 200 tambah 0,25Y. Dalam tabungan semakin besar nilai MPS-nya, semakin tinggi nilai MPS, maka dia semakin datar dia. Karena kita tahu dalam untuk fungsi tabungan dia kan mulainya dari negatif ya di sini. Nah, negatif 200 di sini ya, adik-adik. Nah, di sini bentuknya adalah ini terkait dengan saving, bisa sumbu vertikalnya saving dan konsumsi ya, sedangkan horizontalnya adalah Y. Nah, semakin dia semakin besar nilai MPS-nya, maka dia semakin datar dia, semakin melebar dia. Maka nilainya adalah semakin ininya semakin besar, karena di sini kita tahu delta S dibagi dengan delta Y gitu ya. Nanti kita bisa menghitungnya. Jika nilai MPS-nya semakin besar, maka ininya juga menyesuaikan ya, semakin datar dia. Maka
nilai ininya. Nah, di sini nih, mohon maaf ya adik-adik semuanya, yang dihitunglah dari sini ya, karena dia negatif. Yang dihitung di sini. Karena dia nilainya negatif, maka semakin besar nilai MPS-nya, semakin datar dia. Kalau fungsi tabungan. Berbalik dengan fungsi konsumsi. Kalau MPC semakin tinggi, maka konsumsinya semakin tegak. Kenapa? Karena kalau untuk fungsi konsumsi ya, teman-teman, dia dimulai dari sini. Nah, mulai positif, tegak dia. Yang dihitung berarti di sini. Semakin besar nilai C-nya, semakin besar nilai C ini ya, adik-adik, maka nilai delta C ya dibagi dengan delta Y, semakin besar delta C-nya, berarti semakin besar nilai MPC-nya, semakin tegak dia. Jadi ini berbanding terbalik ya. Kalau misalkan dalam fungsi konsumsi semakin tinggi MPC-nya, maka semakin tegak kurvanya. Sedangkan dalam fungsi tabungan karena dia mulai dari negatif, berarti yang dihitung dari sini ke bawah ya. Semakin tinggi nilai MPS-nya, semakin datar dia. Jadi soal nomor ini jawaban yang tepat adalah kalau bisa kita cepat gitu ya. Kurva tabungan semakin datar bila C sama dengan 200 ditambah dengan 0,75Y. Seperti itu Sobat Ambis. Jadi semakin datar dia apabila nilai MPS-nya semakin besar. Ini MPS makin besar. Nanti teman-teman bisa ilustrasikan dengan menggambar kurvanya ya. Dengan memperkirakannya bisa seperti itu. Sedangkan untuk konsumsi semakin besar nilai MPC-nya maka dia semakin tegak. Berbanding terbalik ya, karena bedanya adalah kalau tabungan dia ada negatif ya. Ada min A gitu ya, sedangkan konsumsi dia hanya autonomous consumption-nya positif. Itu yang membuat dia bentuknya berbeda ya, berbanding terbalik untuk tegak atau datarnya. Nah, nomor 14-15 itu bisa kita lihat gitu ya, nomor 14-15 menurut Adam Smith dalam pemungutan pajak yang sering disebut sebagai the four maxims adalah berikut yang nggak masuk kecuali yaitu di sini kalau misalnya kita bahas asas-asas atau prinsip dalam pemungutan pajak jelas adalah equation, keadilan, kepastian, ketepatan waktu dalam membayarnya, prinsip ekonomis. Berarti yang bukan jawaban di sini adalah kalau misalnya kita lihat nomor 14 ini ya Sobat Ambis, jawabannya adalah C ya. Prinsip redistribusi pendapatan. Jadi dalam Adam Smith dia tidak ada menjelaskan terkait dengan distribusi pendapatan atau redistribution of income, asas dalam prinsip pemungutan pajak. Karena yang dipungut bukan tujuannya distribusi ya. Kalau untuk disebarkan atau disalurkan baru distribusi, tapi dalam pemungutannya dia tidak memakai redistribusi pendapatan. Oke, lanjut. Terakhir, nomor 15, suatu perusahaan yang menghasilkan barang kebutuhan pokok akan, nah gimana kira-kira kalau barang kebutuhan pokok dijual? Kita belajar kalau misalnya barang kebutuhan pokok termasuk barang yang jenisnya adalah inelastis ya. Inelastis, karena nilainya adalah E kecil dari 1 gitu ya. Kecil dari 1. Sedangkan kalau elastis dia besar dari 1. Nah, kecil dari 1 berarti dia bebas mau naikin harga. Jadi nomor 15 ini bisa kita gampang tahu nih. Nomor 15 jawabannya adalah A. Benar ya? Menaikkan harga jual agar penerimaan totalnya meningkat. Jelas kalau misalnya barang kebutuhan pokok, berapapun harga kita naikkan, orang butuh. Orang pasti butuhkannya karena inilah kebutuhan pokok. Contoh beras, berapapun harga beras naik mahal, tetap orang butuh makan beras gitu, makan nasi maksudnya. Yang jelas, jadi jawaban tepat nomor 15 ini adalah menaikkan harga jual agar penerimaan total meningkat. Karena kita tahu ya, penerimaan total atau total revenue merupakan hasil P dikali Q gitu ya. Jika Q-nya tetap kan berarti P-nya naik, harganya naikkan, ya otomatis TR-nya adalah besar. TR-nya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi menurunkan harga jual bukan menekan harga jual agar labanya meningkat, bukan ya. Yang jelas korelasinya jika P-nya meningkat berarti TR-nya meningkat. Kita nggak bisa tahu laba atau gimana ya, karena kita nggak tahu terkait dengan berapa cost-nya. Cost-nya kita nggak tahu, adik-adik. Kita nggak bisa menentukan labanya meningkat atau enggak karena dipengaruhi oleh biaya. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 15, menaikkan harga jual agar penerimaan totalnya meningkat.
Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan buat Sobat Ambis dimanapun berada. Semoga bermanfaat membahas soal prediksi OSN tingkat provinsi ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan juga share, serta semoga kita terus bisa berbagi informasi bermanfaat buat teman-teman kita di sana. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jangan lupa terus dukung channel kita dengan komen jika ada topik menarik yang ingin kita bahas. Mungkin demikian kita diskusikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.